Salam. Kami dari Gereja Mawar Saronsoe sepanjang 2021, visi kami adalah Gereja Mawar Saronsoe hebat. Adalah hamba. Lukas 7 ayat 10. Kami hanyalah hamba dan kami melakukan apa yang bisa kami lakukan. E adalah energi. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. B adalah berharga. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, Dan Tuhan mengasihi engkau. A adalah aktif. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. T T adalah terpercaya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Gemas. Hebat, hebat, hebat. Shalom Bapak Mama, lagi shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua hari ini yang hadir. Kita bersyukur untuk hari yang baru dan firman Tuhan berkata bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu. Ikuti ibadah kami secara live streaming lewat YouTube atau Facebook. Kiranya kita semua menikmati Tuhan hari ini dan kita mengalami kepenuhan Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita memuji Dia hari ini. Sebab kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan hari ini. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Seperti Paulus berkata kepada orang-orang di Efesus. Bahwa betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam dan luasnya kasih Kristus. Yang tak dapat kami mengerti Tuhan. Tapi kami tahu Engkau mengasihi kami. Sebab itu kami mau bersuka cita dan bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau. Segenap hati kami. Kami mau bersama-sama menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kami mengalami kepenuhan Allah. Biar kami mengalami itu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari yang baru, untuk rahmat yang baru, untuk pertolongan-Mu. Sungguh Kau Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami bersyukur. Biarlah kami menyembah Engkau Tuhan hari ini. Memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Yesus Tuhan kami. Kami mau angkat tangan kami, mau bersyukur untuk kasih setia-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tiada terukur kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan dipuji. Tak terukur
gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layakan dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosa, dan Engkau layak dipuji Tuhan. Haleluya. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosa. Layaklah Tuhan, layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sama-sama mau katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layak Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layak Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami mau bersyukur Tuhan, Kau tak terukur kasih-Mu bagi kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, Kau telah mati gantikan diri. Kau curahkan
mencurahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layak kau Tuhan, haleluya. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah, amin. Dengan segenap hatiku, layaklah Tuhan, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa raga, layaklah kau Tuhan, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa raga, Tuhan, dipuji dan disembah, amin. Dengan segenap hatiku, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, dan kami mau berkata Tuhan, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa raga, mari sembah Dia, mari sembah Dia, Allah yang mencurahkan darahnya menebus kami. Kami mau sembah Engkau, Kau telah menggantikan kami Tuhan di atas kayu salib. Dan Engkau layak, dan Engkau layak, dan Engkau layak terima pujian kami, dan Engkau layak disembah, dan Engkau layak dipuji, ditinggikan. Haleluya, Yesus, Anak Domba Allah Tuhan, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Oh, kami muliakan Engkau Yesus. Hari ini Tuhan, saat ini kami mau menyenangkan-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus yang mati menggantikan saya, Yesus yang mencurahkan darahnya bagi saya. Oh, kami dibebaskan, kami diampuni, kami disembuhkan, kami dilayakkan. Yesus Tuhan, kami percaya, kami sungguh percaya, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Biarlah pujian, pengagungan bagi-Mu Tuhan Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan,
segenap hatiku. Amin. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi setiap kami. Karya-karya kehebatan-Mu terjadi sepanjang hidup kami dan sepanjang bulan Januari. Dan hari ini kami mulai ibadah minggu pertama. Kami tahu semua yang terjadi karena Allah baik bagi kami. Semua yang terjadi karena Allah hebat bagi kami. Amen. Karena itu kami berkumpul dan menaikkan syukur kami. Kami berkata seperti pujian perjanjian lama, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya kasih Amin. setianya berlimpah Amin. bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada dalam ruangan ini. Kami ada dalam ibadah yang kami siarkan bersama melalui media sosial kami dan melalui radio. Kami datang dan kami berkata, Allah yang hebat bersama-sama dengan kami. Allah yang hebat ada di tengah kami. Seperti janji firman-Mu, jika 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada di sini. Amin. Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari bersama dengan setiap kami yang ada di sini, dan mari bersama-sama kami mau Tuhan mengalami perjumpaan sepanjang ibadah ini. Tuhan, layakkan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus kita Tuhan yang baik. Amin. Amin. Kita bersyukur apa yang kita pilih hari ini, hidup kita hari ini, kita menjadikan Tuhan sebagai Yesus, sebagai sahabat, sebagai penolong kita, kekuatan kita. Yesus, Kau sahabatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin Tuhan, Kau sahabat kami Bapa. Terima kasih Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di
Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku namanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Ya, dia sahabat kita yang menolong kita. So itu kita mau berkata bahwa dia membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Yang membuat kita lebih dari pemenang. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai dan sukacita yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena dia sudah menyertai kita di tahun 2021. Kita percaya tahun ini tahun yang penuh dengan sukacita. Tahun yang hebat bersama Gemas. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita bagi Tuhan. Kau yang hidup di dalam kami, menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami bersukacita bagi Tuhan pagi hari ini. Kau yang hidup di dalam, menjadikanku lebih, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan sama-sama katakan Yesus. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Kuasa iblis dikalahkan. Biarlah tempat ini penuh dengan sorak-sorai. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus Tuhanku. Haleluya. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi berkuasa iblis. Kuasa iblis dikalahkan, surga kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita satu dalam doa.
Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah pujian penyembahan kami. Bila itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Sekarang saatnya Tuhan, kami mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami adalah persembahan yang sejati yang kami berikan bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Hanya Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. amin Tuhan. Yesuslah Tuhan dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
salibmu. Amin Tuhan. Ku hidup karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kepada hamba Tuhan, kami Engkau membawa yang kuasa. sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu Ku hidup, amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Hidupku. Surga di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah bersama-sama dengan kami sepanjang kami beribadah sampai dengan saat ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun jalan-jalan kami sepanjang tahun ini, jalan-jalan kami sepanjang bulan Februari di tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang menumbuh kembangkan iman kami, dan ketika dia menumbuh kembangkan iman kami akan membuat kami mengalami perubahan dan mujizat-mujizat terjadi, karena kami percaya Allah masih berbicara kepada setiap kami. Allah masih berbicara sampai dengan hari ini. Allah sampai masih hari ini masih menyatakan kehendak-kehendaknya di tengah kami. Allah masih bersama kami. Allah masih beserta dengan kami. Allah yang Immanuel terus bersama-sama dengan kami. Bapa, kami berdoa biar firman-Mu ini sama seperti anak panah yang keluar dari tangan pahlawan, dan dia akan menyerang seluruh kehidupan kami dan menyerang hati kami, pikiran kami, perasaan kami, roh kami dan jiwa kami. Dan kami berdoa biar kami tergerak dan mengalami perubahan sepanjang kami melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dan mengikut Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kami yang sementara ini menyaksikan, yang hadir dalam ruangan GBI Mawar Saron, maupun yang menyaksikan mulai siaran kami yang melalui media sosial kami, Facebook, YouTube, dan juga radio. Kami memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan ini dan akan mengakhirinya dengan perjamuan kudus bersama. Mari memberkati kami. Kami mulai pemberitaan firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kita masuk di bulan Februari di tahun yang ke-2021, bulan kedua tahun ini. Dan Tuhan telah bersama-sama dengan kita. Tuhan melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Bahkan pada awal tahun Tuhan mengizinkan kita mengalami kebaikan Tuhan. Dengan Tuhan mengizinkan jemaat Tuhan Bapak Immanuel Hala berpulang ke rumah di Bapa di surga. Dan ketika kita selesai ibadah minggu beberapa waktu yang lalu, Tuhan juga mengizinkan hamba Tuhan, anggota jemaat GBI Mawar Saron Bapak Yunus Agung Taneo untuk berpulang ke rumah Bapa di surga. Tapi kami tetap mengatakan bahwa yang Tuhan buat itu baik adanya. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mulai kita belajar firman Tuhan. Dan saya akan tetap menyampaikan tentang Gemas Hebat di tahun 2021.
Mungkin kondisi, mungkin situasi pandemi hari ini membuat gerakan-gerakan tentang gemas hebat mungkin mengalami perubahan atau mengalami gangguan, atau mungkin juga membuat iman kita merasa bahwa apa yang terjadi sehingga tidak bisa bergerak dengan baik. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mulai belajar kebenaran firman Tuhan dan kembali mengingat apa yang Tuhan taruh bagi saya dan sepanjang tahun 2021. Sebagai gembala jemaat, Tuhan mengizinkan saya untuk menyampaikan tentang gemas hebat, gereja Mawar Saron hebat di tahun 2021. Nah, firman Tuhan yang saya sampaikan di awal tahun 2021 yang saya kutip dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dan ada dua terjemahan yang saya pakai, terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan ini yang disampaikan Tuhan. Tuhan berkata begini, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapa yang dapat menahannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Tuhan berkata, suara Tuhan mengguntur, memberi aba-aba kepada angkatan perangnya. Betapa besar jumlah laskarnya, betapa kuat tentara yang melaksanakan perintahnya. Sungguh dahsyat dan hebat hari Tuhan, tidak seorang pun dapat bertahan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah minggu dan menghadiri ibadah, mengikuti ibadah pada melalui media-media sosial kita, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Pada tanggal 31 kemarin ketika kita ibadah minggu, Tuhan berbicara kepada kita, menyampaikan tentang berita tentang Ishak di masa sukar, masa kelaparan. Tuhan mengizinkan dia menabur, Tuhan mengizinkan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dan juga pada saat kita belajar firman Tuhan minggu lalu, Tuhan menyampaikan kepada kita seperti yang disampaikan di dalam kitab Yesaya pasal 54. Ada banyak ayat yang dikutip Yesaya pasal 54. Hari ini saya mengutip ayat yang ke-10. Dia berkata begini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Minggu lalu kita bicara tentang Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Mata Tuhan tidak pernah berhenti mengawasi kita, menyertai kita. Pada tanggal 17 yang lalu ketika firman Tuhan disampaikan, pada tanggal 24 ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan menyampaikan kepada kita dalam kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-5b sampai dengan ayat yang 6 berkata begini, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, jangan takut. Tuhan menyampaikan kepada kita pada tanggal 24, dan Tuhan bilang, roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, roh Tuhan bekerja bersama dengan kita, roh Tuhan ada tinggal dalam keluarga, dalam rumah, dalam jemaat Mawar Saron, di dalam rayon-rayon, roh Tuhan ada bersama-sama dengan kau, dan Tuhan bilang jangan takut. Pada tanggal 17 Tuhan menyampaikan kepada kita seperti berita yang Tuhan sampaikan kepada Yunus dan pergi ke Nineve untuk menyampaikan tentang betapa hebatnya Tuhan menyampaikan bahwa kehidupan Yunus akhirnya membawa dampak kepada orang-orang yang ada di kapal. Kehidupan Yunus membuat Nineve bertobat. Kehidupan Yunus membuat dia menginsafi bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang mengasihi semua orang, baik orang-orang yang melakukan kebaikan hari ini, baik orang-orang yang menyatakan takut akan Tuhan hari ini. Allah juga tetap mengasihi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, seperti janji Tuhan di awal tahun di tanggal 7 Januari, ketika tanggal 10 Januari ketika kita ibadah minggu, dan janji Tuhan dikutip dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-12. Dia berkata begini,
suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Allah masih tetap melakukan janjinya. Allah masih tetap melakukannya. Saya mengutip ke dua kitab yang di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Dia berkata begini, kiranya mata Tuhan terbuka terhadap rumah ini, kepada rumah jemaat Mawar Saron, terhadap rumah di dalam gereja Tuhan ada, terhadap pekerjaan, terhadap rumah Tuhan, dan baik itu Tuhan yang disebut dengan orang-orang percaya. Mata Tuhan terbuka dan Tuhan berkata bahwa namaku ada di situ, dan Tuhan akan mendengar setiap doa yang dinaikkan oleh umat Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata kepada kita, telah aku mendengar doamu dan permohonanmu yang kau sampaikan di hadapanku. Aku telah menguruskan rumahku, aku telah menguruskan pribadi-pribadi di dalam Mawar Saron, aku telah menguruskan rumah, aku telah menguruskan pekerjaan, aku telah menguruskan kehidupanmu, aku telah melayakkan engkau di hadapanku. Tuhan berkata bahwa di situ Tuhan akan tinggal. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali janji-janji Tuhan bagi GBI Mawar Saron, janji-janji Tuhan bagi Gemas Hebat. Saya tetap mengingatkan Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menemukan kembali dan mengingat kembali dan bergerak kembali bersama-sama dalam GBI Gemas Hebat. Haleluya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ini banyak ayat. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mulai melihat ini, dan juga setiap pengkhotbah GBI Mawar Saron yang akan berkhotbah di mimbar ini akan mengutip bagian ini. Dia akan mengutip seluruh dasar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan, dan terlalu hari ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan ini, dan saya berharap dia tidak akan lama. Bapak kasih Tuhan Yesus, ini kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan hamba. Ketika saya membaca, saya merenungkan, saya juga melakukan pertanyaan kepada Tuhan, apakah Tuhan mengizinkan ini hanya terjadi tahun 2021? Atau Tuhan juga mengizinkan kami terus-menerus menumbuh kembangkan hebat sampai dengan selesai sesuai dengan visi dan nilai-nilai yang Tuhan taruh dalam Mawar Saron. Kalau Bapak Ibu baca nilai-nilai GBI Mawar Saron, maka hebat ini merangkum semua nilai-nilai yang ada di dalam GBI Mawar Saron. Tidak ada satupun yang tidak lewat dari hebat ini dalam GBI Mawar Saron. Ketika saya memulai mengulangi dan membaca dan merenungkan dan menuliskan dan mencoba untuk bertanya-tanya kepada Tuhan dalam doa-doa saya menemukan Tuhan menyampaikan ini, dan dia tidak berbeda dengan nilai yang Tuhan telah tanamkan dalam GBI Mawar Saron, seperti yang Tuhan tanamkan kepada pendiri gereja Mawar Saron, kepada Opa, kepada Henok, kepada Etan, kepada seluruh pendiri-pendiri, dan sampai dengan hari ini, legasi itu, warisan itu tetap kita pakai, yaitu tentang nilai-nilai Mawar Saron, dan saya merangkumnya dalam hebat. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita tentang hebat, dan saya mengutip kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-17, dia berkata begini, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dalam bahasa Indonesia saya hari-hari menyebutnya, kami hanya pelayan biasa, kami hanya melakukan yang apa harus kami lakukan. Dalam bahasa Indonesia saya hari-hari menyebutnya, kami hanya melakukan kewajiban kami. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menumbuh kembangkan kerendahan hati seperti nilai-nilai GBI Mawar Saron, dan saya menyebutnya hamba di dalam bagian dari hebat. Saya mau Bapak Ibu menumbuh kembangkan kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 yang hari ini kita belajar bersama, dan kita akan masuk dalam perjamuan. Alkitab menulis dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, Allah kita, Tuhan Yesus, dia berkata begini, Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti
manusia. Hari ini saya mau Bapak Ibu untuk menumbuhkan kembangkan kerendahan hati dalam hidup kita. Saya ini mengajak Bapak Ibu dalam tahun 2021 dalam jemaat Tuhan. Mari kita tumbuh kembangkan kerendahan hati dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Allah menyampaikan, Yesus menyampaikan dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Bahkan Yesus menunjukkan teladan sebagai pribadi yang hebat, sebagai pribadi yang rendah hati. Ketika dia mengizinkan dirinya menjadi manusia, lahir sebagai manusia, hidup dan makan minum seperti manusia, lalu kemudian melayani, mati, bangkit ke sorga, melakukannya. Dia tidak menganggap bahwa statusnya sebagai Tuhan, dia menganggap statusnya sebagai pemilik semesta alam yang harus dia pertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan hatinya, jadi sama seperti kita, hanya karena satu, dia mengasihi kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali menumbuh kembangkan kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Kalau saya baca Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam ibadah tengah minggu atau ibadah rayon yang kita selenggarakan ke dalam Zoom, saya telah gunakan ini dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat 30 sesuai tentang perempuan Sirofenisia yang tidak layak. Dan dia menganggap juga Tuhan bilang tidak layak anjing ini mendapat makanan dari anak-anak dan merebut makanan dari anak-anak. Dan dia menyampaikan bahwa memang anjing itu akan ada, tapi dia tetap makan rema-rema dari anak-anak, dari sisa-sisa makanan dari anak-anak. Dan Yesus menerima pernyataan dan perkataan iman dari perempuan Sirofenisia ini, sehingga jawaban dari doanya Yesus berikan, permohonannya dia supaya anaknya disembuhkan dari kerasukan setan, Yesus berikan karena perkataan iman dan karena kerendahan hati. Saya mengajak Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, mari memperkatakan imanmu, juga mari memperkatakan dan menumbuh kembangkan kerendahan hati dalam hidupmu sepanjang tahun 2021 ini, seperti nilai yang Tuhan mau. Dan saya menyebutnya hamba, hati yang hamba, hati yang rendah, hati yang mengosongkan diri, hati yang mengatakan bahwa memang saya melayani Tuhan, memang saya telah tumbuh menjadi pribadi seperti ini, tetapi saya tahu juga bahwa saya hanya pribadi biasa, saya hanya pelayan biasa, saya hanya melakukan apa yang wajib saya lakukan sebagai seorang hamba, dan saya mau melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu baca, saya mengutip tentang Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14, doa dari pemungut cukai dan Farisi, orang Farisi. Orang Farisi datang ke rumah Tuhan seperti perumpamaan yang Tuhan berikan pada saat Tuhan mengajar. Tuhan menyampaikan, orang Farisi datang berdiri di rumah Tuhan. Lalu orang Farisi bilang, saya bersyukur saya tidak sama seperti dia yang penuh dosa memungut cukai. Saya bersyukur saya tidak sama seperti orang yang mengatakan dosa-dosa, orang yang melakukan dosa. Saya bersyukur tidak seperti dia. Kita harus menumbuh kembangkan seperti apa Yesus katakan. Pemungut cukai itu datang berdiri di dalam rumah Tuhan, lalu dia berdiam, saya berdosa, saya tidak layak, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan layakkan saya. Pemungut cukai ini datang berdiri dan berkata, maka Yesus berkata di dalam kitab Lukas pasal 18 ke ayat yang ke-14, Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Orang lain itu tidak, orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk menumbuh kembangkan kerendahan hati. Ketika kita bicara tentang mawar saron hebat, maka kita akan mulai huruf pertama dari H, yaitu hamba. Dan hamba itu adalah Lukas pasal 17 ayat yang ke-10, adalah Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7, adalah Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30, dan lawan dari itu adalah tinggi hati. Dan Lukas pasal 18 bercerita tentang
dan tentang orang Farisi, orang yang telah tahu tentang Alkitab. Dia rasa dia sudah punya pengetahuan benar tentang Taurat Tuhan. Hidupnya benar Taurat Tuhan. Dia telah melewati jabatan akademisi untuk keluar sebagai disebut dengan orang Farisi. Tapi dia datang dengan kesombongan di hadapan Tuhan dan Allah tolak doa dia. Allah tidak terima dia, Tuhan tidak terima dia karena kesombongan. Dan saya berdoa supaya kesombongan tidak ada dalam kehidupan kita. Mari tumbuhkan kerendahan hati dalam kehidupanmu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, bagian yang kedua yang berhubungan dengan hebat adalah energik. Energik ini saya kutip di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Seperti juga yang ada tertulis dalam nilai KBI Mawar Saron Soe yang ditulis dia itu yang disampaikan oleh Bapak Gembala ketika terakhir kita merayakan tahun 2014 50 tahun pelayanan Bapak Gembala Opa Detan, almarhum Opa Detan, dan menyampaikan begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pandemi bisa menghentikan engkau tidak melayani Tuhan. Pandemi hari ini bisa menghentikan engkau tidak datang kepada Kristus, tidak datang menyembah, tidak datang berdoa. Pandemi bisa membuat engkau malas, pandemi bisa membuat engkau takut. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan mengulangi lagi apa dengan Mawar Saron hebat. Biarlah rohmu yang hari ini mungkin mati, biarlah rohmu yang hari ini tidur, biarlah rohmu yang hari ini tidak bergerak sama sekali. Saya berkata, bernyala-nyalalah, bernyala-nyalalah, layanilah Tuhan. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, jangan karena situasi cuaca lalu kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu kasih Yesus, dalam Markus pasal yang ke-6, Yesus memberi teladan dalam ayat yang ke-56 tentang ketika Yesus ada di Genesaret. Yesus melakukan pelayanan dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, Alkitab mencatat Yesus Tuhan kita dengan berjalan kaki, dia masuk ke kota-kota, dia masuk ke kampung-kampung, dia masuk ke desa-desa, dia masuk ke pasar-pasar, dia masuk ke setiap tempat untuk melayani dan menyatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab Mawar Saron Hamba yang saya bagikan melalui WA dan diteruskan oleh para pemimpin jemaat, Bapak Ibu akan masuk dalam pertanyaan pada saat kita masuk dalam kitab Markus, saya lupa pasalnya, tapi saya malah melakukan pertanyaan, apa yang Yesus lakukan pada saat dia mulai melayani? Dia menyampaikan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap bersemangat dan melayani Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, biarlah rohmu menyala-nyala sepanjang tahun 2021 ini. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dalam berharga, saya akan masuk tentang berharga hebat, yaitu hamba. Kita sudah masuk dalam energik dan kita akan masuk ke dalam berharga. Saya mengutip Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Tentu saja Bapak Ibu semua tahu ayat yang paling terkenal dalam Alkitab, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Berharga menyebut bahwa karena kita semua yang ada dalam GBI Mawar Saron Soe, karena kita semua manusia terlalu berharga, maka Allah mengizinkan Yesus Kristus Tuhan turun. Maka Allah mengizinkan pribadi yang berharga, yang paling hebat yang bernama Yesus Kristus turun dan juga datang dan mati sehingga darahnya tertumpah pada saat dia dipaku makatuai dauri, pada saat dia dicambuk, pada saat dia dipakukan di atas kayu salib. Darahnya mengalir karena satu, Allah mengasihi kita, Allah mengasihi setiap saudara-saudara, Allah mengasihi setiap jemaat Tuhan. Kalau hari ini kuasa kegelapan menaruh dalam dirimu bahwa engkau terlalu berdosa dan tidak layak berdatang ke hadapan Tuhan, saya berkata Allah mengasihimu, dia mengizinkan Yesus Kristus untukmu, dia mau Yesus ada untukmu supaya engkau datang kepada dia. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dalam perjamuan kita pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan Yesus mengasihimu.
datang dan satu dalam tubuh dan darah Kristus. Yesus sangat mengasihimu. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, saya menyampaikan tentang pertanyaan besar. Kalau Tuhan begitu mengasihi manusia, dan kalau Allah itu kasih, kenapa Allah menciptakan neraka? Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk, karena ini bagian dari pengajaran saksi Yehova. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk. Dan kadang-kadang mungkin kita bertanya-tanya kenapa Tuhan menciptakan neraka. Sehingga manusia, kalau dia terlalu penuh kasih, kenapa dia, Allah itu kasih, kenapa izinkan neraka ada? Ciptakan surga saja, sehingga ketika setiap umat manusia berkumpul bersama Allah dan kumpul sama-sama di surga. Kehidupan kita adalah pilihan, kita yang memilih, apakah kita memilih surga bersama dengan Yesus, ataukah kita memilih neraka bersama dengan iblis. Bapak Ibu kasih Yesus, saya mengutip Matius pasal 25 ayat yang ke-41. Ada bagian akhir dari kitab Matius pasal 25 dari ayat 41 ini. Dia berkata begini. Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyalah dari hadapanku, hai kamu yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ternyata Allah tidak menciptakan neraka untuk manusia. Allah menciptakan neraka itu untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Kalau kita manusia, kalau kita yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kita memilih untuk berdosa, kita memilih untuk melawan kehendak Tuhan, kita memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa itu pilihan dan itu bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena itu Bapak Ibu Yesus, hidup selalu ada dalam pilihan. Engkau harus pilih yang benar, dan hari ini saya menawarkan pilihan yang benar, yaitu pilihan di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Datang kepada Kristus, mengakulah di hadapan Kristus. Dalam kitab pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, Alkitab berkata, Yohanes penulis berkata seperti ini, jika kamu mengaku dengan hati dan tulus di hadapan Tuhan, Allah setia, Allah mengampuni dosamu. Bahkan kalau kita baca dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan adalah Tuhan yang tidak membangkitkan. Tuhan adalah Tuhan tidak ingat-ingat. Dia bilang begini, kalau kita datang kepada Tuhan, lalu kita harap Tuhan, beta ini berdosa, beta ini. Kalau kita sudah mengaku di hadapan Tuhan, kalau kita sudah mengaku dan membasuhnya dan berkata dengan darah Kristus kami disembuhkan, kami layak di hadapan Tuhan. Allah sudah lupa. Allah tidak ingat lagi kesalahanmu. Tuhan tidak ingat lagi apa yang engkau lakukan. Tidak lagi. Dia sudah hapus, yang dia ingat engkau berharga. Yesaya pasal 43 ayat 4 berkata, karena engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau, aku akan memberikan bangsa-bangsa kepadamu. Alkitab berkata kepada kita, menyatakan bahwa kita berharga. Karena Allah mengasihi kita, maka kita berharga. Bapak Ibu Yesus, pertama Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan barang nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, engkau telah ditebus dengan yang paling mahal. Yang apa itu paling mahal? Yaitu tubuh dan darah Kristus. Karena itu engkau adalah pribadi yang berharga, engkau adalah pribadi yang mulia. Jangan pernah taruh lagi bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Taruhlah bahwa saya dikasihi Tuhan, saya pribadi yang berharga, saya pribadi yang mulia, karena Kristus telah mati bagi saya di atas kayu salib. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, bagian yang berikut yang berhubungan dengan berharga, yaitu dengan hebat, yaitu dalam aktif. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, Pak Martin mengutip ini dalam khotbah dalam khotbah di bulan Januari, menyampaikan bagian ini, dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengutip Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa tanggung jawab Bapak Ibu dalam pelayanan di GPI Mawar Saran Soe? Apa tanggung jawab
Apa tanggung jawab Bapak Ibu sebagai bagian di rumah, sebagai bagian dalam pekerjaan dan usahamu. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang dikutip dalam kitab Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mau mengajak Bapak Ibu mengingat apa yang disampaikan Nabi Tuhan melalui Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada orang-orang buangan yang diangkat di dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anak perempuan, supaya mereka melahirkan anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak kasih Tuhan Yesus, dalam kitab Yeremia pasal 29, ternyata ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, ada orang-orang yang dibuang ke Babel, mereka sampai di sana, mereka pasif. Mereka ada di Babel, di dalam buangan, mereka pasif. Mereka bilang begini, kalau kita bekerja, kalau kita melakukan segala sesuatu yang sungguh-sungguh, maka yang kedengaran adalah bukan kita, tapi yang kedengaran adalah bangsa Babel. Dan bangsa Israel hilang, tidak ada sebagai bangsa yang hebat, tidak ada lagi. Karena itu janganlah buat apa-apa, jangan bangun rumah, jangan bekerja, duduk pasif saja dan tidak boleh menghasilkan apa-apa. Tetapi Tuhan bilang kepada Nabi Yeremia, dan Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk mengirim surat kepada bangsa Israel yang dibuang ke Pulau Babel, dibuang ke Babel, dan berkata, sudah saatnya jangan pasif, dirikanlah rumah, bekerjalah, melakukanlah kebaikan, karena kesejahteraan kota di mana engkau buang itu adalah kesejahteraanmu juga, bukan hanya kesejahteraan kota itu, tetapi kamu juga. Kalau Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mengajak Bapak Ibu untuk aktif, untuk melakukannya, karena kehebatan GBI Mawar Saron itu juga kehebatan kita semua anggota jemaat, karena kehebatan rumah kita, tempat tinggal kita akan terjadi jika itu juga kehebatan kita. Kalau kehebatan kota Soa itu juga karena kehebatan GBI Mawar Saron dan jemaat Mawar Saron. Karena itu ketika kita diberi tanggung jawab untuk melakukannya sesuatu, lakukanlah dengan segenap hati, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak kasih Tuhan Yesus, ini bagian aktif yang saya mau menyampaikan kepada kita. Mari kita aktif, lawannya adalah pasif. Yang terakhir dalam hebat ini, yaitu di dalam terpercaya. Hebat, terpercaya. Yang terakhir, dasar firman Tuhan yang saya kutip adalah kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak kasih Tuhan Yesus, lawannya adalah Lukas 14 ayat 15 sampai ayat ke-24, yaitu tentang orang yang berdalih. Yesus memberi perumpamaan tentang orang berdalih, dan ketika pesta sudah diberi, orang-orang itu datang diundang, mereka bilang, saya baru habis nikah, saya baru habis buka kebun, saya baru habis beli sapi, dan sapi ini sementara saya siap untuk kasih paron, jadi saya tidak bisa menghadiri pesta. Orang-orang berdalih untuk melakukan kebaikan, orang-orang berdalih untuk melakukan hal-hal yang benar, orang-orang berdalih untuk taat kepada Tuhan. Bapak kasih Tuhan Yesus, ada bagian firman Tuhan yang saya lupa, tapi tentang perumpamaan tentang talenta. Tuhan berkata kepada yang menerima talenta dan juga menumbuh kembangkan talenta itu, Tuhan bilang, baiklah hambaku yang setia. Bapak kasih Tuhan Yesus, dalam terpercaya ini ada paling tidak ada 3 hal bagian yang perlu kita tumbuh kembangkan, yaitu berhubungan dengan kejujuran, yang berhubungan dengan kesetiaan, yang berhubungan dengan ketaatan. Dan saya setuju apa yang disampaikan oleh pemberitaan firman Tuhan dimanapun pada masa ini yang berhubungan, kalau kita tidak taat kepada manusia yang kelihatan, apalagi kalau kita tidak taat kepada manusia yang kelihatan, bagaimana kita bisa taat kepada Allah yang tidak kelihatan? Bapak Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menumbuh kembangkan bagian kebenaran firman Tuhan yang saya sebutkan, disebut dengan hebat, hamba, energik, berharga, aktif, dan terpercaya. Bapak Tuhan Yesus, ada bagian yang terakhir yang saya mau bagikan bagi kita, bahwa
Ini hanya bisa terjadi karena doa dan tindakan. Kalau kita tidak bertindak, maka ini tidak akan terjadi. Kalau kita tidak mengambil bagian untuk bekerja bersama, maka ini tidak akan terjadi. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk aktif. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu melihat pertempuran antara Daud dan Goliat, atau Bapak Ibu membaca kitab pertama Samuel pasal 17, akan menemukan bahwa bangsa Israel dan tentara-tentara yang hebat dan juga Raja Saul yang hebat itu hanya menonton ketika Goliat datang menghina bangsa Israel dan Allah semesta alam. Mereka semua diam. Ini saatnya kita harus mengambil tindakan seperti Daud. Alkitab berkata di dalam kitab pertama Samuel pasal 17, Daud berlari menuju pasukan dari bangsa Filistin. Bukan hanya dia berlari, dia berusaha untuk dapat sampai mengalahkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa seperti Goliat. Hari ini saya mengatakan, apa Goliatmu, apa tantangan besarmu, kemalasankah, apa tantangan besarmu, kesombongankah, apakah tantangan besarmu, ketidaktaatankah, apa tantangan besarmu, rasa paling benarkah, apa tantangan paling besar yang kau alami hari ini. Hari ini saya berkata, maju, sama seperti Daud maju untuk menempur dan melawan Goliat yang besar itu. Berlarilah, mencapailah, lakukanlah untuk bisa sampai dengan hebat. Kita harus mengambil bagian sama seperti yang dilakukan Daud, masuk mengalahkan Goliat, yaitu dia berlari ke Goliat, dia mengalahkan Goliat. Kalau Bapak Ibu membaca tentang Raja Wali yang seperti yang dikatakan oleh Yesaya pasal 40, maka Yesaya 40 berkata bahwa hanya ada satu burung, hanya ada satu angsa, hatta jenis burung yang datang terbang menyongsong badai. Hanya ada, yaitu burung Raja Wali. Karena itu dia bisa mengendalikan badai. Kalau Bapak Ibu bersama dengan Kristus, kalau kita semua bersama dengan Kristus, dan kalau kita mau gereja kita tumbuh kembangkan menjadi gereja yang hebat, maka kita harus bersama dengan Kristus. Karena ketika Kristus ada bersama dengan kita, badai pun kita kendalikan, kuasa-kuasa kegelapan pun kita kendalikan, masalah-masalah pun apapun kita kendalikan, karena kita bersama dengan Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan berhubungan dengan hebat. Mari melakukan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan hebat. Bapak Tuhan Yesus, ada mawasaran hamba yang sudah saya bagikan, dan hari ini tanggal 7, maka kita sudah masuk dalam Markus pasal yang ke-7. Saya tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan mungkin punya kemampuan membaca Alkitab lebih bagus, lebih mampu. Mari kita menyesuaikan. Bersama-sama kita menyesuaikan untuk membaca Alkitab. Kita sudah masuk dalam kitab Markus pasal yang ke-7. Kita sudah selesai kitab Matius. Kita akan masuk kitab Markus pasal 7. Mudah-mudahan dalam tahun 2021 ini kita selesaikan seluruh pasal dalam perjanjian baru. Tuhan berkati kita sekalian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyi pujian yang tadi. Karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup,
berdiri semua. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu Tuhan. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang, kami hebat, kami kuat, kami sembuh Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari memperkatakan iman-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, kami kuat. Karena salib-Mu kami hebat. Karena salib-Mu kami sembuh. Karena salib-Mu Tuhan kami menang. Karena salib-Mu kami berkata kami hebat. Kami berkata kami kuat. Kami berkata kami mulia. Karena salib-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu ada di sini. Haleluya. Karena salib-Mu Bapa, karena salib-Mu Yesus. Amin. Amin. Kami memperkatakan iman kami pagi ini Tuhan. Dalam ibadah ini kami memperkatakan karena salib dan karena darah Kristus kami semua layak di hadapan Allah. Karena salib dan karena darah Kristus kami telah dibenarkan oleh Allah kami. Kami telah dikuduskan, kami telah disembuhkan, kami telah diberkati, kami telah diurapi, kami telah dilayakkan oleh Allah kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam prosesi perjamuan. Mari memberkati kami dengan kekudusan-Mu meliputi semua kami. Karena salib-Mu, Bapak Ibu disilakan Tuhan, silakan duduk dan jemaat yang melayani. Dan salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya minta hamba-hamba Tuhan meletakkan tangan pada, menumpangkan tangan pada roti dan anggur. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada hanya karena anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami menyiapkan diri kami untuk menyambut roti dan anggur ini Tuhan, perjamuan kudus ini. Untuk itu Bapa, layakan kami semua, dan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur kami akan menerima roti dan anggur ini. Untuk itu Bapa, biarlah semua kami yang ada di ruangan ini Tuhan, kami boleh menerima roti dan anggur ini Tuhan. Dan saat ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan memberkati roti dan anggur ini, sehingga biarlah setiap kami yang menerima roti dan anggur ini Tuhan, kami boleh menerima berkat yang besar, memperoleh persekutuan dengan Tuhan, dan mendatangkan kesaksian dimanapun kami berada. Terpuji buat nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib
mujizatmu di hidupku. Baik Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang sudah dilewati oleh para pelayan meja perjamuan dan belum mendapatkan roti dan air anggur, boleh berdiri supaya kita bisa layani. Baik, semua tidak ada, mari kita berdiri semua. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. dalam persekutuan kita Yesus Kristus yang hadir dalam pertemuan ibadah kita dan persekutuan kita sesama orang percaya dalam ruangan ini, kita akan melakukan rekomitmen, komitmen ulang dengan Tuhan kita di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat roti yang ada di tangan kanan dan gelas air anggur yang ada di tangan kiri. Berdatang dan berdoa, mengangkat melebihi kepala dan berdoa dan membangun komitmen dengan Tuhan kita. Saya silakan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, kami layak di hadapan. Terima kasih telah izinkan tubuh-Mu dipecah-pecahkan untuk kami. Terima kasih telah izinkan darah-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Kami akan melaksanakan perintah-Mu Tuhan dengan melakukan perjamuan bersama. Mari Tuhan bersama-sama dengan kami. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari Bapak Ibu kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gelas air anggur kita pindahkan ke tangan kanan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkata, adapun hidup kami ini bukannya kami lagi,
melainkan Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami berkata terima kasih telah izinkan dirimu, tubuhmu dicabik-cabik, dipecah-pecahkan untuk kami. Dan terima kasih telah curahkan darahmu untuk setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini akhir dari ibadah kami Tuhan. Sebelumnya Tuhan kami terima kasih Tuhan Yesus. Karena salibmu ke hidup, Bapak Ibu silahkan duduk. Dan yang ulang tahun sepanjang minggu ini, saya silakan untuk maju ke depan. Hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdiri, kita terima berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk ulang tahun yang dialami oleh jemaat Tuhan. Dan hari ini Leroy Gunawan berdiri berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pertumbuhan di Leroy dan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan oleh Leroy seluruh orang mengenal Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami mau mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa, Tuhan, mari Engkau memberkati kami. Mari letakkan tangan-Mu, turahkan tangan-Mu. Engkau berkata kepada kami bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau akan berikan sentosa kepada kami. Karena itu letakkanlah dua tangan-Mu di atas kami. Biarlah kami beroleh anugerah Tuhan di bawah ke padang yang berumput hijau. Biarlah kami beroleh anugerah Tuhan, dikenyangkan oleh Tuhan, disegarkan oleh Tuhan. Biarlah kami bersama Tuhan. Ketika lembah baka datang, kami percaya bahwa gadamu dan tongkatmu, bahkan bukan hanya gadamu dan tongkatmu, tetapi ketika kami sudah tidak sanggup berdiri lagi, Engkau akan menggendong kami, melewati badai-badai kami, menuju kemenangan-kemenangan kami. Kami berdoa, biarlah piala kami penuh dengan kelimpahan di hadapan para lawan kami. Dan kami berdoa, biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti setiap kami sepanjang hidup kami. Kami berdoa, biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itu turun dan menguasai hidup kami, turun dan menguasai tempat kerja kami, turun dan menguasai usaha-usaha kami, turun dan menguasai setiap kehidupan kami, keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, suami istri kami, turun dan menguasai di dalam nama Tuhan Yesus.
Bersama dengan jemaat Tuhan, kami akan berdoa untuk Bapak Serain dan juga keluarga Serain yang berada di Kiser, mengunjungi Bapak, Opa dari Leli, Kiki dan Ray. Kami berdoa memberkati keluarga Serain ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menjagai. Masuk keluar mereka Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Yunus Agung Taneo, Ibu Magda, Andrang, Kesia, Redwanka atau Rizal, dan juga Oma Hendrik. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan dari Tuhan yang memiliki setiap mereka. Kami juga memberkati keluarga yang ditinggalkan Bapak Immanuel Hala, diberkati dan damai sejahtera dari Allah berlimpah. Kami menerima setiap berkat ini dengan pengakuan Allah semesta alam bersama-sama dengan kami, berjalan bersama kami, mengawasi kehidupan kami, dan tidak pernah tinggalkan kami dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita.